Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Ya, mitra bisnis, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagian dari pelayanan aktivitas bisnis di Indonesia secara khusus pada wilayah jasa keuangan. Kalau kita lihat kan sekarang kan pada salah satu sisi pengalaman yang terjadi untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui mediasi ini sebenarnya lebih dahulu diinisiasi sama industri perasuransian. Karena saya katakan bahwa tata cara penyelesaian sengketa tidak saja harus dilakukan melalui pengadilan, tidak juga harus dilakukan melalui arbitrase, tapi juga bisa dilakukan melalui mediasi. Lebih mudah dia. Nah, itu menjadi salah satu sebenarnya alasan kenapa dulu industri asuransi itu mendirikan Biro Mediasi Asuransi Indonesia, BMAI, ya, BMAI, Biro Mediasi Asuransi Indonesia, di mana kebetulan ikut jadi pojanya ketika itu, ya, tim untuk pendirinya gitu. Nah, tapi memang ketika itu alasan yang menjadi trigger dari pendirian itu adalah begitu banyaknya klaim-klaim kecil, ya kan, begitu banyaknya klaim-klaim asuransi yang kecil yang memang proses penyelesaiannya ya konsumen itu enggan membawa ke pengadilan karena kecil. Ambil misalnya satu contoh. Kalau kita lihat dalam bisnis perusahaan finance misalnya ya, atau leasing gitu. Kalau misalnya orang kredit motor gitu. Motor kan paling sekitar berapa tuh? 15 juta gitu kan? 15 juta atau dia sistemnya dengan sistem kredit gitu ya. Maka ini kan motor kan harus diasuransikan gitu kan. Itu kan paling kan asuransinya berapa? Paling 15 juta gitu. Nah, kalau misalnya atau berapa juta dari harga barang itu gitu. Nah, dengan klaim-klaim yang begitu kecil gitu, kalau dia bermasalah atau ditolak, kadang-kadang nasabah itu tidak mempunyai cara untuk bisa menyelesaikannya. Apalagi dia berada di wilayah-wilayah daerah jauh gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia mau melakukan klaim atau melakukan langkah hukum terhadap penolakan yang dilakukan oleh pelaku asuransi, dia merasa bahwa dia nggak worth it lah untuk melakukan itu. Sementara kasus peristiwa seperti ini tidak sedikit gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan dari industri asuransi ketika itu berusaha untuk meningkatkan kepercayaan pasar, ya kan? Artinya tidak, kalau klaim-klaim besar kan bisa diserahkan melalui pengadilan, ya kan? Orang bisa menyewa pengacara, menyewa advokat gitu, untuk mewakili masing-masing. Perusahaan asuransi juga bisa, tertanggung juga bisa gitu. Nah, kalau dalam klaim-klaim kecil itu sangat tidak memungkinkan, bukan sangat tidak memungkinkan, kecil kemungkinan orang untuk bisa mengejar waktu itu. Nah, sehingga ketika itu banyak ada situasi di mana kelompok-kelompok orang-orang yang tidak terselesaikan klaim-klaim asuransi ini mempunyai pemahaman yang buruk terhadap aktivitas berasuransi di Indonesia. Sehingga selain mereka menganggap itu adalah penambahan biaya, mereka juga nggak yakin bahwa itu akan bisa diselesaikan dengan cara baik gitu kan. Nah, atas dasar itulah Biro Mediasi Asuransi didirikan gitu. Nah, dan itu dia sudah mulai melayani dan memang diberikan fasilitasnya gratis. Jadi gratis. Jadi kalau misalnya tertanggung itu punya klaim kepada asuransi, lalu asuransi menolak klaimnya, kemudian dia bisa mengajukan itu ke Biro Mediasi Asuransi Indonesia dan dia mengajukan itu gratis. Ya. Nah, waktu itu orang bilang, lah kalau dia misalnya mengajukan gratis, dia Biro Mediasi Asuransi Indonesia, lalu yang mendirikan Biro Mediasi Asuransi Indonesia siapa? Nah, ternyata yang mendirikan Biro Mediasi Asuransi itu adalah para pelaku industri asuransi dan secara bersama, dan juga pelaku asuransi yang membiayai kehidupan dan aktivitas dari Biro Mediasi Asuransi. Sehingga ketika orang itu dulu orang berpikir lah kalau misalnya pelaku asuransi yang membiayainya, berarti bisa jadi tidak independen gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sudah dijawab dengan memberikan satu konsekuensi. Jadi kalau Biro Mediasi Asuransi Indonesia itu kalau putusannya itu mengalahkan tertanggung konsumen tidak wajib tunduk. Dia bisa membawa ke pengadilan. Gitu loh. Tapi kalau dia putuskan bahwa yang salah itu adalah perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi wajib tunduk dan terikat. Dia nggak boleh pergi ke pengadilan. Gitu. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.